Shalom saudara sekalian, hari ini Kamis 13 November 2025. Saudara, setelah Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup dalam Yohanes 6, dia roti hidup dari sorga dan semua orang percaya harus memakannya, maka banyak dari murid Yesus itu langsung merespon seperti ini. Dalam Yohanes 6 ayat 60, perkataan ini keras, kata para muridnya, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus berkata kepada murid-muridnya, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dalam ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, mengapa Petrus bisa berkata demikian kepada Yesus? Sementara banyak orang sudah meninggalkan Yesus. Dia tetap punya iman, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, jawabannya adalah pada malam krisis yang mereka jalani sepanjang malam. Saat Petrus bersama murid-murid yang lain berjuang menyeberang danau dan Yesus datang berjalan di atas air menemui mereka yang sudah hampir putus asa dan Yesus melayani mereka. Saudara, itu yang membedakan Petrus bersama 11 murid lainnya dengan murid-murid yang lain. Saudara, mengapa para murid menghadapi badai masalah? Atas perintah siapakah mereka naik perahu untuk menyeberang? Perintah Yesus. Dan saat mereka mentaati arah yang Tuhan berikan, malahan mereka diterjang badai, melawan arus angin. Saudara, pikirkan ini baik-baik. Bisa jadi kalau mereka tidak ikut apa yang Yesus sarankan, mereka tidak akan mengalami badai itu. Jadi badai hidup malahan datang saat mereka mentaati Yesus. Saudara, ini prinsip Alkitab yang kita diajar tentang hidup dan mentaati Yesus. Karena apa, saudara? Karena dunia ini akan melawan engkau. Prinsip dunia bertentangan dengan prinsip Kristus. Nah, pada waktu engkau mulai menerapkan nilai-nilai Injil dalam hidupmu, maka engkau akan melawan badai dunia ini. Saat Musa mentaati perintah Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak orang Israel yang komplain dan menolak dia. Itu makanya Musa berkata, pilih yang lain saja ya Tuhan, ada kakakku Harun di sana. Artinya kalau Musa tidak mengikuti Tuhan, pasti dia aman dari makian orang, saudara ya. Saat Daniel mentaati Tuhan, malah dia dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau Paulus tidak mentaati panggilan Yesus menjadi utusan Injilnya, mungkin dia tidak akan pernah dianiaya, dimasukkan penjara dan seterusnya. Nah, sampai di sini coba berpikir ulang. Masihkah kita mengeluh bila kita dikomplain banyak orang saat melayani dengan tulus? Apakah kita masih heran bila disalah mengerti banyak orang dan langsung berkata, sudahlah, aku keluar saja dari pelayanan ini? Saudara, mari kita bercermin dari pengalaman para murid dalam Alkitab. Kita sedang melawan arus dunia ini, melawan nilai-nilai dunia ini. Tetapi kalahkanlah arus dunia, nilai-nilai dunia ini dengan nilai-nilai Kristenmu, dengan nilai-nilai Injil yang kekal yang menyelamatkan. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.